syafaat ini ada yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara disebutkan di sini yang pertama syafaatul uzma, syafaat al-uzma. Ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang di pada waktu itu manusia dikumpulkan di mahsyar, ya matahari didekatkan, ya Allah manusia semuanya. Akhirnya mereka datang ke Nabi Adam. Ya Adam, anta awwalul nas. Engkau pertama kali manusia diciptakan. Engkau yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Abul Bashar, engkau ini bapaknya manusia. Minta sama Allah supaya kita segera diputuskan. Nabi Adam mengatakan tidak bisa. Datang kalian ke Nuh. Suruh Nabi Nuh. Datang Nabi Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama. Ya minta kepada Allah agar kita diputuskan Allah kita. Tidak bisa. Disuruh datang ke Nabi Ibrahim dan seterusnya. Ulul azmi semuanya didatangi kecuali yang terakhir siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam baru bisa. Ya. Sini apa namanya? Syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaat yang khusus bagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu syafaat fi tahfifil adab an ammihi Abi Thalib. Syafaat untuk meringankan adab pamannya yaitu Abu Thalib. Syafaat untuk pamannya Abu Thalib agar diringankan adabnya karena jasanya sangat besar. Abu Thalib ini membela Nabi, melindungi Nabi, ya. Tapi dia membela Nabi bukan karena agama, tapi karena apa? Keponakan. Ya, karena dia keponakan, karena ada hubungan darah, ya. Tapi tetap dikasih syafaat. Apa syafaatnya? Dikasih keringanan adab, mendapatkan adab yang paling ringan. Tapi apa itu? Dibakar kakinya, dibuatkan sandal kakinya, kepalanya mendidih. Itu adab yang paling ringan di neraka. Nah, kemudian yang berikutnya ketiga syafaat fi ahli jannah ayyu dalalahum bidukhuliha. Syafaat Nabi kepada penduduk surga agar masuk ke dalam surga. Jadi orang-orang yang ingin masuk surga tidak bisa langsung dorong ke surga itu. Tidak bisa. Mereka harus berdiri dulu menunggu di depan surga itu. Ya, karena Nabi SAW yang pertama kali memasuki surga. Nah, ada syafaat dari Nabi SAW. Kemudian yang keempat, asy-syafa'atu fi dukhuli aqwamil jannah bila hisab. Yaitu syafaat Nabi kepada umatnya yang masuk surga dengan tanpa hisab. Ya, tanpa hisab. Tanpa adab, tanpa hisab. Yaitu 70.000 orang. Ya, kemudian masing-masing dari 70.000 membawa lagi 70.000. Mudah tidak termasuk ya Mas kalian. Nah, ya, jadi syafaat bagi mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian yang kelima, asy-syafa'atu fi aqwamin ahli tauhid istahaqqun nar ala yadkhuluha. Syafaat Nabi kepada ahli tauhid, kepada orang yang bertauhid yang dia itu masuk neraka tapi tidak jadi masuk neraka karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran ya Mas sekalian. Jadi jangan kita mengandalkan tauhid bagus surga. Memang benar, tapi terlalu mengentengkan. Jadi ada orang yang dia itu bertauhid tapi dia masuk neraka. Ya. Jadi dia bukan dia penghuni neraka selama-lamanya, tidak. Karena ada dosanya. Ya, kemudian dia dimasuk ke dalam neraka, kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam surga seperti itu. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengentengkan masalah ini. Supaya orang jangan terlalu senang lah. Ya, makanya dalam sebuah hadis banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat ya untuk menyampaikan sesuatu agar manusia tidak mengentengkannya. Di antaranya adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ya, para sahabat mengatakan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Kemudian para sahabat mengatakan apakah saya kabarkan kepada manusia? Boleh Rasul? Jangan, jangan sampaikan dulu nanti mereka terlalu mengentengkan. Akhirnya mereka akan meremehkan urusan-urusan yang lainnya. Ya, makanya di sini kita alhamdulillah ketika kita dikasih hidayah di atas tauhid, maka kita terus bersemangat ya, terus bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mempelajari tauhid ini dan mengamalkannya. Bukan hanya yang penting kita bertauhid, sunnah wahidah. Ya, jangan seperti itu. Ya, selamat dari sunnah. Ya, kemudian ibadah malas, semua malas, maksiat makin rajin. Ya, bukan seperti itu. Jadi orang sudah dikasih hidayah di atas tauhid, dia harus semangat mempelajari tauhid itu dan mengamalkannya dan istiqomah di atas tauhid itu sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ini asy-syafa'atu fi aqwamin min ahli tauhid. Syafaat Nabi kepada ahli tauhid, dakhalun nar bi ay yakhruju minha. Jadi syafaat Nabi kepada ahli tauhid yang masuk neraka agar dikeluarkan dari api neraka. Dikeluarkan dari api neraka. Nah, ini dia syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang harus kita ketahui tentang syafaat ini, bahwasanya syafaat ini milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak boleh kita minta kepada Nabi, walaupun Nabi termasuk orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Makanya syarat syafaat ini pertama, syaratnya yaitu orang yang memberikan syafaat ini harus diizinkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan syafaat harus menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Dan apa? Orang-orang yang diridhoi oleh Allah itu adalah orang-orang yang bertauhid. Nabi dengan syafaat itu bukan datang dengan sendirinya dari Nabi SAW. Sehingga Nabi seenaknya berikan syafaat, tidak. Akan tapi syafaat ini Nabi berikan kepada orang yang berhak karena sudah ada izin dari Allah, bukan dari diri Nabi SAW pribadi, tidak. Ya, bayangkan kalau Nabi saja tidak boleh seenaknya memberikan syafaat sebelum ada izin, maka apalagi selain itu